PSG bajak transfer Wijnaldum dengan gaji 2 kali lipat. Barcelona sudah menanti selama 1 musim untuk bisa meminang Georginio Wijnaldum. Namun selangkah sebelum transfer ini terjadi, datang PSG yang menawarkan gaji 2 kali lipat dan pihak Wijnaldum pun mulai tergoda. Pada awal musim 2020-21 lalu, nama Wijnaldum jadi target utama Ronald Koeman usai ditunjuk sebagai pelatih Barcelona. Namun, Barcelona tidak punya cukup uang untuk menebus transfer Wijnaldum. Barcelona punya komunikasi yang intensif dengan Wijnaldum selama musim 2020-21. Mereka tidak pernah menutupi ketertarikan pada pemain timnas Belanda. Negosiasi secara personal pun sudah digelar kedua kubu. Sejatinya, Barcelona dan Wijnaldum sudah punya kesepakatan personal. Wijnaldum bakal menyusul Sergio Aguero, Eric Garcia, dan Emerson Royal, yang sudah lebih dulu diumumkan sebagai pemain baru Barcelona. Dikutip dari laporan Fabrizio Romano, Barcelona telah menyusun jadwal untuk melakukan tes medis pada Wijnaldum. Barcelona akan mengirim tim dokter ke kamp pelatihan timnas Belanda, tapi PSG menikung. PSG saat ini siap untuk membajak kesepakatan Wijnaldum. Sementara Barcelona sudah menyiapkan rencana untuk tes medis, kata Romano. PSG memainkan jurus andalannya untuk menggoda pemain bintang agar bersedia merapat. PSG menawarkan gaji besar pada Wijnaldum. Bahkan, gaji yang disodorkan PSG jauh lebih besar dari tawaran yang diberikan Barcelona. Wijnaldum saat ini terbuka untuk menerima proposal dari PSG, gaji 2 kali lipat. Mauricio Pochettino, pelatih PSG juga ikut menghubunginya, ucap Romano. Jika Barcelona tidak menaikkan tawaran mereka, maka Wijnaldum akan bergabung dengan PSG, tegas Romano. Wijnaldum memang membuka pintu lebar-lebar pada PSG, akan tetapi ex-pemain Newcastle belum memberi jawaban final pada PSG. Wijnaldum kini sedang memainkan nilai tawar untuk mendapat gaji lebih besar dari Barcelona. Keputusan resmi akan diambil dalam beberapa jam ke depan, tutup Romano. Southgate ragu Henderson fit untuk laga pembuka Euro. Gareth Southgate meragukan peluang Jordan Henderson untuk tampil di pertandingan pembuka Euro Inggris dalam waktu 9 hari saat ia melanjutkan upayanya menuju kebugaran penuh. Kapten Liverpool telah lama berpacu dengan waktu setelah menjalani operasi pada Februari untuk masalah pangkal paha yang akan membuatnya absen selama 3 bulan. Kembalinya dia ke latihan di minggu terakhir musim Liverpool membuatnya potongan terakhir untuk skuad 26 pemain Inggris, di mana dia terus membuat kemajuan kembali untuk mencocokkan kebugaran. Tapi setelah duduk di bangku cadangan masing-masing untuk The Reds dan The Three Lions, dia kemudian akan merasa tidak nyaman saat bersama Inggris sebelum pertandingan melawan Austria. Wakil kapten Inggris dikirim untuk pemindaian yang tidak menunjukkan masalah baru, tetapi kehati-hatian tampaknya menjadi pesan seketika Southgate berbicara kepada pers. Saya pikir tidak adil untuk mengesampingkannya, tetapi saya pikir sudah jelas bagi semua orang betapa dia merindukan sepak bola, kata Southgate tentang Henderson. Mampukah Liverpool bersaing buru Harry Kane? Liverpool diragukan bisa menggait penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, pada bursa transfer musim panas nanti. Pembicaraan soal masa depan penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, menjadi topik yang hangat saat ini. Hal itu tidak lepas dari kabar yang menyebut kalau Kane sudah ingin pergi ke Spurs pada akhir musim 2020-21. Kane memang menjadi salah satu pemain yang banyak diminati pada bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya, Kane diminati oleh jajaran klub besar Inggris, yakni Manchester City, Chelsea, dan Liverpool. Bahkan Kane secara belak-belakan juga sudah berencana untuk berbicara dengan Chairman Spurs, Daniel Levy. Saya pikir pasti ada percakapan yang harus dilakukan. Ini adalah momen di mana saya harus bercermin dan bercakap-cakap dengan ketua klub, ujar Kane, dilansir dari akun Twitter jurnalis kenamaan Italia, Fabrizio Romano. Saya harap kami memiliki hubungan yang cukup baik. Setelah 16 tahun, saya berharap kami dapat melakukan percakapan yang jujur, tutur Kane menambahkan. Bahkan, Kane juga menyampaikan kalau dirinya pasti akan dijual oleh pihak Spurs jika bisa memberikan keuntungan yang besar. Daniel Levy mungkin ingin menjual saya. Dia mungkin berpikir, jika saya bisa mendapatkan 100 juta pounds untuk Anda, mengapa tidak? Kata Kane. Salah satu orang yang juga ikut meragukan kedatangan Kane ke Liverpool adalah mantan penyerang The Reds, Robbie Fowler. Dilansir dari Talksport,
Fowler mengaku ragu dengan ambisi Liverpool mendatangkan Kane. Menurut Fowler, Liverpool tidak akan pernah mampu mendatangkan Kane yang harganya sangat mahal. Harga Kane diperkirakan bisa mencapai 100 juta pound atau setara dengan 2 triliun rupiah. Dengan kekuatan finansial saat ini, Liverpool tidak akan bisa membeli Kane. Harry Kane adalah salah satu pemain luar biasa di Premier League, itu benar. Saya tidak terkejut bahwa tidak akan ada klub yang tidak ingin mengontraknya, ucap Fowler. Apakah klub-klub mampu membelinya? Saya tidak tahu. Anda lihat City dan Manchester United, mereka mungkin mampu membelinya. Saya tidak yakin Liverpool punya uang untuk mendatangkan pemain sejenis itu dan pemain dengan harga setinggi itu, tutur Fowler menambahkan. Kalau menurut kalian, gimana nih Kals? Demi Liverpool, Xabi Alonso pernah tolak Real Madrid. Ex-gelandang timnas Spanyol Xabi Alonso rupanya pernah menolak tawaran Real Madrid demi Liverpool. Liverpool pernah memiliki gelandang tengah hebat dalam diri Xabi Alonso. Alonso didatangkan ke Liverpool pada awal musim 2004-2005 dari Real Sociedad dengan nilai transfer sebesar 16 juta euro atau sekitar dengan 280 miliar rupiah. Namun, harga murah dari Alonso rupanya bisa berbuah hasil yang sangat menakjubkan. Pada musim perdananya, Alonso ikut mengantarkan Liverpool menjadi juara Liga Champions 2004-2005. Ex-gelandang asal Spanyol itu juga ikut mempersembahkan gelar Piala FA untuk Liverpool pada musim 2005-2006. Alonso akhirnya pindah ke Real Madrid pada awal musim 2009-2010 setelah bermain 5 musim untuk Liverpool. Bersama Real Madrid, Alonso juga merengkuh gelar Liga Champions dan Liga Spanyol pada musim 2013-2014. Akan tetapi Alonso rupanya pernah menolak Real Madrid sebelum pindah ke Liverpool pada 2004. Saat itu Real Madrid dikabarkan juga sangat berminat untuk mendatangkan Alonso dari Real Sociedad. Akan tetapi, Real Madrid dinilai terlalu lama memberi keputusan dan Alonso pun mulai ragu. Musim panas itu ada minat nyata dari Real Madrid, ujar Alonso dikutip dari Marca. Ada pembicaraan di antara klub-klub, tetapi itu memakan waktu lama. Karena itu berlangsung lama, saya berkata, apa yang terjadi, apakah mereka menginginkan saya? Tutur Alonso menambahkan. Alonso pun memalingkan perhatiannya ke Liverpool yang juga tertarik untuk merekrutnya. Pelatih Liverpool saat itu, Rafael Benitez, dinilai sebagai orang yang paling berjasa bagi Alonso untuk bisa bergabung ke Anfield. Pada tahap itu, Liverpool datang dengan minat yang sangat kuat. Ketika saya merasakannya, saya berbicara kepada Rafa Benitez dan mantan ketua klub Liverpool, Rick Perry, yang datang untuk mencoba dan merekrut saya, kata Alonso. Saya melihat ketertarikan yang nyata dan saya merasa wow, itu sangat penting bagi saya. Saya berubah pikiran dan berkata, tidak, saya harus ke Liverpool, kata Rafa meyakinkan saya.